Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah air kehidupan yang memulihkan. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nas pembimbing Wahyu 2:21 ayat 6 berkata begini. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Engkau Kepala Gereja kami yang agung dan mulia, yang terus menuntun, membimbing, memberkati dan memelihara perjalanan kehidupan kami sebagai umat ciptaan-Mu. Sungguh kami menikmati bagaimana kasih dan setia-Mu Tuhan yang terus ada dalam suka duka kehidupan kami. Engkau juga Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan segala kemurahan hati-Mu yang terus membawa kami ada sampai saat ini untuk datang menyembah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Diberkatilah kami semua Tuhan dalam persekutuan ibadah di pagi subuh ini, dan ibadah ini kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Damai di hati. Shalom. Jemaat yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua makhluk hidup, termasuk kita manusia, sangat membutuhkan air. Kita bisa hidup tanpa cinta. Kita juga bisa bertahan hidup tanpa makanan. Tetapi kita manusia tidak dapat hidup, tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Oleh karena itu, betapa pentingnya air itu dalam kehidupan kita. Karena itu tema perenungan kita sebagai warga Gemini di minggu yang berjalan ini adalah air kehidupan yang memulihkan. Bagian firman Tuhan yang kita baca ini dicatat atau menceritakan tentang pertemuan dan percakapan antara Yesus dan seorang perempuan Samaria. Ini merupakan bagian perikop dalam kitab Injil Yohanes yang memiliki tujuan, sebagaimana yang dijelaskan kalau orang baca dalam Injil Yohanes
karena telah terjadi perkawinan campur yang ada pada saat itu dengan orang-orang kafir, dan mereka yang hidup dalam penyembahan berhala. Tapi dalam situasi inilah justru kita mau melihat di sini ada satu proses misi yang hendak dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ada penginjilan yang luar biasa yang teralami secara tidak langsung oleh seorang perempuan Samaria ini, yang dilakukan oleh Yesus secara langsung. Sebab di sini kita melihat bahwa proses misi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri sangat bermakna bagi orang Samaria sejak pertemuan antara Yesus dan seorang perempuan Samaria pada saat itu, yang dianggap sebagai orang-orang kafir, orang-orang najis pada saat itu. Tetapi lewat percakapan antara Yesus dan seorang perempuan itu menjadi suatu proses yang penting, karena dari situlah, dari percakapan dan pertemuan itulah, banyak orang Samaria yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percakapan
yang nantinya akan dianugerahkan bagi setiap orang yang mau minum air kehidupan tersebut. Nah, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, perempuan Samaria ini sangat jelas bukanlah seorang perempuan yang baik. Karena kalau dari sini kita dapat melihat bahwa seorang perempuan yang baik menurut tradisi pada waktu itu, mereka akan menimba air bukan pada siang hari, tetapi akan menimba air pada waktu pagi atau sore hari menurut tradisi mereka untuk melihat seorang perempuan yang baik. Tetapi seorang perempuan Samaria ini datang ke sumur pada waktu siang hari. Perempuan ini menimba air pada siang hari dianggap tidak baik, tidak sopan, tidak pantas menurut tradisi pada waktu itu. Ini semakin jelas terlihat dari jawaban dari perempuan tersebut terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada ayat 17 dalam pembacaan Alkitab kita. Ketika dia mengatakan bahwa dia tidak mempunyai tsunami, kemudian direspons oleh Yesus yang sudah tahu bahwa ia telah mempunyai 5 tsunami dan yang sekarang tinggal bersama-sama dengannya bukanlah suaminya. Ayat 18. Dalam bagian ini kita juga dapat melihat suatu makna yang luar biasa di mana perempuan Samaria ini menjadi gambaran bahwa dia orang yang berdosa, dia orang yang hina, tetapi sekaligus juga memperlihatkan bahwa Yesus yang adalah Allah yang Maha Tahu mau berinisiatif untuk datang menjumpai dia, untuk datang hendak menawarkan air kehidupan, air keselamatan, air pengampunan bagi orang yang hina, orang yang berdosa seperti seorang perempuan Samaria. Dari sini saudara-saudara kita dapat melihat bahwa Yesus yang sudah tahu bahwa perempuan ini moralnya tidak baik, tidak ada kesetiaan, bahkan pun dalam kehidupan rumah tangganya. Namun Yesus, dia tetap sabar, dia tetap setia untuk bercakap-cakap, sekaligus juga menuntun perempuan Samaria ini untuk percaya kepada dia sebagai sumber air kehidupan yang benar. Pada tujuan utama Yesus adalah membuat perempuan Samaria ini menjadi percaya. Oleh karena itu, Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-21, percayalah kepadaku. Yang dilanjutkan dengan sebuah kalimat yang sangat alkitabiah. Kalau orang baca terus, masih dalam pasal 4, tapi ayatnya yang ke-26, dia berkata di situ, akulah dia. Yang mau menjelaskan bahwa pengakuan Yesus terhadap perempuan Samaria ini mau mengakui kepada dia bahwa ialah itu Allah sendiri yang berhadapan langsung dengan seorang perempuan yang hina, seorang perempuan yang berdosa. Tetapi sesudah kejadian tersebut, kalaupun orang baca dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 28, 29,
sumur. Ayat 39. Bahkan air kehidupan telah mengubah seorang perempuan Samaria yang terkesan tidak bermoral, tetapi justru menjadi saksi. Justru dia yang dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi alat kesaksian bagi orang-orang Samaria yang ada pada saat itu untuk membawa air kehidupan kepada sesama, untuk membawa berita keselamatan, kehidupan kekal bagi orang-orang Samaria. Bahkan kalau orang baca dalam ayat 41 dan ayat 42, begitu sangat luar biasa seorang perempuan Samaria ini ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini ada beberapa hal yang dapat menjadi renungan bagi saudara-saudara dan saya. Yang pertama, air adalah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita manusia. Marilah kita berefleksi tentang air. Apakah kita pernah melewati satu hari tanpa menggunakan air dalam kehidupan kita? Adakah kebutuhan hidup kita yang tak bisa tergantikan dalam hidup kita ini? Tentu di luar dari Tuhan Yesus berbicara tentang air. Dan sini kita dapat diberikan gambaran bahwa betapa pentingnya air tersebut. Nah, karena itu sebagaimana air yang orang minum hari-hari itu sangat penting dalam kehidupan kita, sangat bermanfaat bagi kebutuhan hidup kita setiap hari. Oleh karena itu, air kehidupan kita pun, yaitu Yesus Kristus, sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Artinya bahwa kita tidak bisa hidup tanpa air kehidupan. Kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa tanpa air kehidupan, yaitu Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah sumber air kehidupan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Air hidup yang membuat kita tidak akan pernah haus lagi, seperti kata Yesus kepada perempuan Samaria. Air hidup yaitu Yesus yang mampu membawa pemulihan bukan hanya bagi seorang perempuan Samaria yang ada pada saat itu, bukan juga hanya orang-orang Samaria yang ada saat itu lewat pemberitaan Injil seorang perempuan Samaria ketika dia bertemu Yesus di sumur, tetapi juga kita melihat di sini bagaimana pemulihan lewat air kehidupan itu juga mampu membawa keselamatan, mampu membawa kehidupan yang kekal bagi setiap kita orang-orang percaya yang mau menerima air kehidupan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena ingatlah bahwa air kehidupan kita adalah Tuhan Yesus yang mampu untuk memulihkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, teladan Yesus dalam proses untuk melaksanakan misi pemberitaan Injil, memberikan motivasi, memberikan teladan, memberikan support, memberikan inspirasi bagi orang sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bagi orang sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus telah menjadi teladan bagaimana
seorang pelayan Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati, yang mau melayani sekalipun orang tersebut orang yang hina, orang yang paling berdosa yang dianggap pada saat itu. Dan biarlah keteladanan itu pun boleh menjadi inspiratif bagi Tuhan untuk tetap dapat melayani siapapun mereka yang dipakai oleh Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani setiap orang yang membutuhkan air kehidupan surga. Dan yang ketiga, Yesus menginginkan kita memiliki hati yang lapang untuk terbuka mengungkapkan sebuah kebenaran sebagai pintu masuk anugerah kasih Allah yang membawa umat kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan oleh karena itu, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan tetap percaya bahwa Yesus yang adalah sumber air kehidupan, Dia dapat memulihkan jasmani dan rohani kita. Dan yang keempat, jadikanlah Yesus sebagai sumber kita mendapatkan air yang memberi kehidupan yang sempurna, utuh dan sejati. Dan mari kita nikmati kehidupan bersama dengan Tuhan yang tidak menganggap kita rendah, hina dan terbelah, tetapi Dia yang selalu memandang kita sebagai makhluk yang berharga, makhluk yang termulia, karena Dia yang memberikan kehidupannya, menanggung semua dosa-dosa kita, sehingga kita boleh dipulihkan, boleh diselamatkan, boleh menikmati janji kehidupan yang kekal. Dan yang terakhir, warga gereja, yaitu kita semua, pada hakikatnya adalah orang-orang berdosa. Kita tidak lebih dari seorang perempuan Samaria yang telah diubahkan oleh Yesus, yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Bagaimana kita mau menyampaikan kepada banyak orang tentang air kehidupan yang telah menerima kita dengan sangat baik, yang mau menerima kita sebagai warga gereja, yang mau menerima kita sebagai warga kerajaan surga. Tetapi ingatlah, kehidupan kita dalam dunia ini sangat menentukan ke arah mana kehidupan selanjutnya yang akan kita temui. Tetapi ketika kita akan tetap selalu menerima air kehidupan dalam kehidupan kita dengan taat dan setia untuk melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, maka pasti air kehidupan yang mengubahkan, air kehidupan yang memulihkan, air kehidupan pula yang memberikan kehidupan yang kekal pasti akan memberikan itu bagi setiap kita yang mau hidup berkenan kepada Dia. Kiranya Tuhan Yesus sebagai sumber air kehidupan akan terus memulihkan kehidupan kita, menolong kita di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Perhatikan makna dan firman Tuhan yang berikut. Roma 16 ayat 17 sampai 20. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Sampai ke kepada orang-orang sakit, orang-orang tua yang telah lanjut usia, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia
persekutuan